Cara tidak setuju yang elegan dengan atasan Anda. Nama saya Ricky, selamat datang kembali di channel Si Cerdik TV. Saya ucapkan selamat bertemu kembali di channel ini. Semoga channel ini bisa selalu memberikan masukan terkait dengan bisnis, pekerjaan, kehidupan, dan lain sebagainya. Oke, mari kita mulai. Mungkin Anda pernah mengalami hal ini. Contohnya ketika kita memiliki pendapat yang berbeda dengan atasan. Anda punya niat untuk melakukan koreksi, tetapi ada rasa tidak enak. Takut terjadi sesuatu pada posisi kita saat ini. Karena ada istilah yang terpatri dalam otak kita bahwa pasal 1 atasan selalu benar, pasal 2 bila atasan salah silakan lihat kembali di pasal 1. Sebenarnya menurut para ahli, situasi seperti ini adalah sebuah reaksi alami manusia ketika harus menghindar dari ketidaksetujuan terhadap orang yang posisinya lebih tinggi. Joseph Greene, penulis buku Crucial Conversations, mengatakan bahwa tubuh kita mempunyai spesialisasi dalam bertahan hidup. Jadi manusia punya bias alami untuk menghindari situasi yang mungkin dapat membahayakan. Inti dari kecemasan adalah bahwa akan ada implikasi negatif. Stigma-stigma yang ada di otak kita mungkin akan berkata, saya terlalu vokal, dia akan mengira aku menyebalkan. Saya bisa dipecat. Meskipun kita bisa lebih mudah untuk menyetujui pendapat atasan. Menurut Amy Gallo, seorang penulis buku yang berjudul Getting Along, How to Work with Anyone, memaparkan beberapa poin di dalam sebuah artikel universitas terkemuka di Amerika tentang bagaimana untuk tidak setuju dengan seseorang yang lebih kuat. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, bersikaplah realistis terhadap resikonya kalau kita tidak berani mengeluarkan ide atau opini kita. Bagi kebanyakan orang, cenderung dalam benaknya selalu melebih-lebihkan resiko bila harus terlibat dalam pembicaraan. Karena menurut Greene, bias alami manusia selalu membayangkan bahwa akan terjadi sesuatu yang sangat salah. Mungkin lawan bicara Anda akan terkejut dan sedikit kesal pada awalnya, tetapi kemungkinan besar Anda tidak akan dipecat atau menjadi musuh seumur hidup. Dia menyarankan untuk terlebih dahulu mempertimbangkan resikonya bila tidak berbicara. Mungkin proyek bisa gagal, atau bisa juga kita tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari tim. Jadi bersikaplah realistis terhadap resiko ketika harus berbicara, mengeluarkan pendapat. Hilangkan perasaan terlalu berpikir kepada hal-hal yang negatif. Poin kedua adalah putuskanlah bila dirasakan harus menunggu. Setelah penilaian resiko yang berpotensi terjadi, mungkin di benak akan terpikir untuk menunda dalam menyuarakan pendapat. Setelah melalui diskusi, ternyata kita terkejut karena belum selesai memikirkan masalahnya. Terlebih dahulu, kita harus mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang dipikirkan kelompok atau tim. Jadi kita berpikir bahwa orang lain akan tidak setuju juga. Mungkin ada baiknya kita dapat dalam tanda kutip mempersiapkan pasukan kita terlebih dahulu. Karena Anda dapat memberikan kesempatan agar orang-orang dapat memberikan masukan terlebih dahulu atas pemikiran kita. Hal ini akan menjadikan kesepakatan akan menjadi lebih valid, sekaligus merupakan ide yang baik untuk menunda percakapan ketika Anda sedang rapat atau berdiskusi. Membahas terlebih dahulu pemikiran kita secara pribadi atau face to face adalah lebih baik. Jadi orang yang berkuasa atau dalam hal ini atasan kita tidak merasa diserang atau terancam. Poin ketiga, identifikasikan tujuan bersama. Sebelum Anda membagikan pemikiran Anda harus memahami apa yang menjadi concern dari orang yang lebih berkuasa dari kita. Mungkin kita bisa lebih didengar ketika dapat menghubungkan ketidaksetujuan dengan tujuan yang lebih tinggi. Atau bisa dibilang pendapat kita lebih kontekstual. Jadi diri Anda tidak akan dianggap sebagai bawahan yang tidak menyenangkan, tetapi sebagai rekan kerja yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Diskusi kemudian bisa berkembang layaknya seperti permainan catur dan bukan seperti pertandingan tinju. Poin yang keempat, mintalah izin terlebih dahulu untuk tidak setuju. Langkah ini mungkin terlihat agar terlalu hormat atau terlalu sungkan. Tetapi hal ini akan membuat atasan kita lebih nyaman secara psikologis. Ketika atasan memberikan kesempatan berpendapat dengan mengatakan,
Ya, silakan. Hal ini akan membuat Anda lebih merasa percaya diri untuk menyatakan poin ketidaksetujuan tersebut. Masuk ke poin 5, Anda harus tetap tenang. Ketika tubuh mengkomunikasikan keengganan atau kecemasan, contohnya seperti jantung berdebar, grogi, dan lain sebagainya, hal ini akan membuat pesan yang akan kita sampaikan menjadi lemah. Berbicaralah dengan yakin, jangan berbisik. Berbicara dengan nada datar akan membantu menenangkan orang lain dan diri sendiri. Hal ini akan membuat kita tampak percaya diri walaupun kondisinya berbeda. Poin keenam adalah Anda harus memvalidasi poin aslinya. Maksudnya begini, setelah didapatkan izin, ungkapkan sudut pandang orang lain. Nyatakan dengan jelas ide atau pendapat yang tidak kita setujui. Jelaskan secara lebih jelas dibandingkan mungkin dengan lawan bicara Anda. Hal ini akan membuat landasan yang kuat dalam berdiskusi. Poin ketujuh adalah jangan membuat judgement atau penghakiman. Saat kita sedang mengungkapkan kekhawatiran, perhatikan bahasa yang digunakan dengan cermat. Hindari kata-kata seperti berpandangan sempit, bodoh, kurang pandai, dan lain sebagainya yang akan membuat lawan bicara menjadi marah. Jadi saya ulangi, jangan gunakan kata-kata yang bersifat penghakiman. Poin ke-8 adalah Anda harus tetap humble dan rendah hati. Tekankan bahwa pendapat kita bukan kebenaran hakiki. Hal ini masih sebuah opini. Jadi berbicaralah agak sedikit ragu-ragu dan sedikit mengecilkan kepercayaan diri. Tunjukkan rasa ingin tahu terhadap pandangan orang lain. Ingatlah bahwa ini masih merupakan sudut pandang dan dipersilakan untuk dikritik. Poin ke-9 adalah akuilah otoritas atasan Anda. Kita harus mengakui bahwa semua keputusan akhirnya akan berada di tangan seorang atasan. Kita juga harus mengetahui posisi kita di mana. Tetapi tak kalah penting, Anda harus mengingatkan kepada atasan Anda bahwa mereka masih mempunyai pilihan-pilihan. Namun, jangan sekali-sekali untuk mundur dari pendapat Anda. Atau bisa kita juga seolah-olah memberikan pujian palsu. Kita tetap harus selalu ingin menunjukkan rasa hormat kepada atasan sekaligus untuk tetap mempertahankan harga diri kita sendiri. Demikian, semoga dengan mengikuti hal-hal tadi bisa menjadi masukan buat Anda. Karena pada dasarnya berelasi dan berurusan dengan orang adalah sebuah seni dan nikmati itu. Bila channel ini bermanfaat, silakan subscribe. Bila tips-tips tadi berguna, silakan share dan like, atau bisa juga kita berdiskusi di dalam kolom komentar. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda. Semangat!